Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta ibsiru wa ghalib, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Pemirsa di rumah, senang sekali saya Ijal kembali hadir dalam program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Cantik-cantik Pak Ustadz semuanya. Betul. Masya Allah. Suaranya juga menggelegar, salawatnya juga menggelegar, sampai fokusnya melewati kalimat-kalimatnya berubah-berubah. Boleh, tapi keren karena semangat itu. Betul. Ya. Nah, pastinya pemirsa di rumah penasaran, Ustaz. Betul. Ini dengan siapa? Di mana saya lagi ya? Itu yang penting. Nah, ini kebetulan kita jauh-jauh di Sudiang, tapi kita mau tahu ini. Ibu, boleh tahu ini ibu-ibu dari Majelis Taklim? Rukaya Nasir Abdullah Al-Hamid Makassar. Apa? Ulang Al-Hamid Makassar. Pertamanya masuk. Ya, ibu sendiri, ya pelan-pelan. Nah. Oh, Rakaya Nasir Abdullah Al-Hamid Makassar. Betul, luar biasa. Cantik-cantik. Kudungnya warna apa ini, Bu? Merah marun. Kalau baju warna apa? Merah balon. Ada salem. Warna apa ini, Bu? Cantik, Ibu. Karena dari Sarung Gajah Duduk ini bajunya. Allah. Karena sekarang Sarung Gajah Duduk bukan cuma sarung dan jual, ada tapi baju. Mau beli, Bu? Mau gratis? Beda nah coba. Waktu dia bilang mau beli, Bu, mau gratis, mau. Beda dong. Ibu. Untuk hari ini nanti akan ada tahu siapa Pak Ustaz. Jangan lupa fokus untuk saksikan tema kita untuk hari ini apa, karena nanti ada 2 pertanyaan yang ibu-ibu bertanya. Kita kasih hadiah Sarung Gajah Duduk. Budi? Oke, Bu. Sebelumnya pemirsa di rumah, kita mau dulu bincang-bincang sama Ibu Ketua. Boleh mic-nya Pak Ustaz? Ya, boleh. Tadangnya, Bu. Assalamualaikum Ibu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dulu Ibu Ketua, boleh nama, terus ketua dari Majelis Taklim apa, nanti kita bincang-bincang lagi. Boleh, silakan. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu dari Fajar TV Makassar. Ya, Ustaz Gaul programnya. Ustaz Gaul ya, bersama Ustaz Gaul. Terima kasih banyak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya kru dari Fajar TV Makassar. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Masiyah. Masiyah. Saya kira Pak Hamid Mini, Kang. Ibu Masiyah. Ibu Masiyah sebagai ketua Majelis Taklim. Iya. Nah, melihat ini sebenarnya namanya ini dari mana ya? Ibu Majelis Taklim. Nama Majelis Taklim. Iya, katanya unik ini. Iya, nama Majelis Taklim kami ambil dari nama masjid Ustadz. Oh, masjidnya namanya. Iya, karena nama masjid ini adalah nama Rakaya Nasir Abdullah Al-Hamid, maka kami mengambil nama untuk Majelis Taklim seperti nama masjid juga, Rakaya Nasir Abdullah Al-Hamid Ustadz. Itu kenapa mengambil namanya itu? Iya, karena saya pikir ada sejarahnya enggak ini? Iya, kebetulan ini masjid adalah bantuan wakaf ya dari Kuwait, Ustadz. Jadi kami sangat menghargai, kami sangat gembira. Awalnya waktu saya tinggal di sini tahun 2008 itu belum ada masjid di sini, Ustadz. Iya. Terus kami berjamaah kegiatan Majelis Taklim ke masjid yang atas.
Yang di ujung ini ya, di ujung di luar Sakinah ini Sakinah baru. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan wakaf dari Kuwait, Ustadz ya. Jadi diberi nama sesuai dengan orang yang mewakafkan. Jadi untuk mengingat, untuk menghargai kami majelis setelah ada masjid tahun 2013 diresmikan, langsung kami mendirikan juga majelis taklim, kasih nama sesuai dengan nama masjid, Ustadz. Masya Allah. Jadi wakaf yang luar biasa dimanfaatkan oleh Ibu Majelis Taklim, diberi nama Majelis Taklimnya sesuai dengan tanah wakaf dan masjidnya. Nah, kalau total dari keseluruhan sekarang Majelis Taklim berapa orang? Keseluruhan anggota Majelis Taklim ada 55, Ustadz. 55. Iya. Oh, 55 Tapi orang. iya ada yang beberapa berhalangan, ada kegiatan di luar, jadi tidak bisa hadir semua pada hari ini. Tapi pastinya biasanya rutin ya? Iya, alhamdulillah setiap bulan kami mengadakan pengajian bulanan, Ustadz, dengan arisan. Jadi rutin itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Itu diadakan dan pastinya semua anggota ikut semua ya, Ibu ya. Insya Allah. Bu. Iya. Jadi sebentar arisan lagi. Ada nama tak? Oh begitu ya Bu Ketua. Iya, jadi lumayan 55 orang sudah menjadi anggota Majelis Taklim. Iya. Nanti kita bincang lagi Bu Ketua ya. Nah sebelumnya kita ingatkan lagi buat pemirsa di rumah, sebelum tas Pak Ustaz saya ingatkan, jangan lupa ibu-ibu ya, pemirsa di rumah jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk Ibu. Nah websitenya kita tahu apa? Tadi W apa be? Apa? Oh, www, ya betul. www.gajahdudu.com ya Bu ya. Atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdudu_id. Karena sarung Gajah Duduk sekarang bukan cuma sarung Mina jual Bu. Ada Tommy baju, kopi, ada Tommy sarung, ada Tommy jilbab, ada Tommy pasmina, ada semua Mi. Mukena juga ada. Yang mau jadi reseller juga boleh. Pokoknya follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdudu_id. Budi? Bu? Ibu? Ibu? Iya. Sarung asing ini ibu kan. Karena top memang Mi. Kita tanya langsung Pak Ustaz. Ustaz hari ini temanya apa Ustaz? Betul, tema kita hari ini menjaga hati, menjaga lisan. Menjaga hati, menjaga lisan. Mau dengar tausiahnya? Mau. Pemirsa di rumah saya, silakan tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bu. Ibu. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Suami sehat? Dompet sehat? Alhamdulillah. Ada tuh ibu datang di Pak. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Berarti banyak-banyak. Masih aman di sini ya. Padahal sudah akhir minggu. Iya, padahal luar biasa berarti masih ada lah. Iya, masih ada. Budi, aman Bu? Aman. Luar. Alhamdulillah. Jaga. Ibu, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa di rumah, ibu-ibu majelis taklim sekarang ini Ustadz, subhanallah, dalam keadaan nyaman sekali, nyaman banget. Karena dulunya Ustadz ceramahnya itu
pakai sarung-sarungnya yang gajah duduk. Sekarang bajunya juga dari gajah duduk. Masya Allah. Cantik betul? Mau Ki? Beli Ki? Ya, saya pasti bilang gratis aja, oke. Mau Ki gratis, Bu? Allahu Akbar. Di sana Ibu. Kalau semua majelis taklim dapat gratis, tutup perusahaan. Tutup kita. Tapi insya Allah bulan nanti kalau memang ada rezeki ya, ibu jalan ke pabrik nanti harganya di bawah harga pabrik. Masya Allah. Ya, kalau yang mau pesan ya. Iya Bu ya. Ibu, jadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah menjaga hati, menjaga lisan. Kenapa mesti kita jaga dan lisan ini? Di dalam tubuh manusia itu ada 2 daging, dia paling lembut, tidak ada tulangnya, tetapi dia bisa lebih tajam dari pedang. Dia bisa lebih keras dari tulang, bahkan lebih keras dari batu. Dia memang lembut, dia memang tidak memiliki tulang, tetapi dia bisa menusuk seseorang. Apa daging itu? Dia adalah hati dan lisan, lidah. Berapa banyak orang yang baku bunuh, yang bertengkar, yang baku bombe gara-gara rusak 2 ini. Yang mananya rusak? Hatinya dan lisannya selalu al-piti-piti kana-kanai. Sembaran bilang lisannya yang Allah anugerahkan ke dalam lisan itu 4 rasa. Dia bisa mengecap rasa manis, bisa mengecap rasa asam, bisa mengecap rasa asin, bisa mengecap rasa pedas, pahit. Nah, ke-4 rasa ini, atau kalau kita ambil pahit jadi 5, dari 5 rasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala satukan di 1 daging. Tempatnya di lidah. Maka daripada itu seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita bahwasanya lidah yang Allah berikan kepada manusia itu bisa membuat orang merasa manis, bisa membuat orang merasa pedas, bisa membuat orang merasa asin, bisa juga membuat orang merasa pahit. Itu kalau ada ucapan tak, perkataan tak yang keras, tajam, pasti menyakitkan butuh. Kalau dibilang-bilangi Ki sakit hati apa tidak? Nah, tidak napukul ki orang. Nah, ada biasa orang Bu dibilang-bilangin pergi gantung diri. Nah, tidak dia apa-apa Ji. Itulah dahsyatnya lidah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdaannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-muslim, orang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang yang selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Jadi kalau orang lain bisa selamat dari lisan dan tangan kita, berarti kita adalah muslim sejati. Tapi kalau masih sering sakiti orang pakai lidata, masih sering singgung orang, masih sering gosipi orang, berarti kita belum muslim sejati. Hati-hati dengan lisan ini, Bu. Tak dok ngasing di buka. Tidak karena begitu ngasing Ibu. Oh, begitu ngasing ini. Dari sini Bu ya, dari sini. Tapi Bu, ada gaya barunya saya lihat. Apa? Dulu orang-orang dulu saya lihat kalau cerita langsung mentun bilangin orang. Sekarang tidak, bibir nama mina pakai. Nah tunjuk tuh iya, mana iya. Atau kemataan. Atau iya. Dari sini tahu semua berbahaya Bu ya.
Jadi kalau kita mau jadi muslim sejati, usahakan lisan ini dijaga. Kalau kita mampu menjaga lisan kita ini, insya Allah kita akan jadi muslim sejati. Jangan sampai orang tersakiti gara-gara kata-kata, Bu. Ya, yang cercina ini yang jadi yang lebih parah ini penceramahnya. Karena dia selalu ceramah-ceramah, jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai ceramah kita tersinggung orang. Nah, biasanya begitu Ustaz. Yang ceramah lagi, Bu, bisa tersinggung orang, apalagi yang bukan ceramah. Tapi kalau ceramah tersinggung, Bu, berarti itu ceramahnya itu memang kita kerjakan, kita lakukan. Tapi makanya kalau kita mau bicara, Bu, pikir-pikir dulu. Kata Nabi SAW, kulil khair atau kulil haq, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik, kalau tidak mampu diam. Bisa, Bu? Bisa, Bu? Ibu bisa, Bu? Tenang, saya pun lah Pak Gosipam besar ke mulut. Nah, ya. Bisa, Bu? Bisa. Nah, yang bilang bisa, Bu? Mal lagi, Bang. Bisa? Bisa. Itu keren. Kalau tidak tersakiti orang karena lisan tak, Bu, itu sudah keselamatan yang luar biasa untuk kita, selama suami tak, selama anak-anak tak. Amin. Tapi kalau lisan tak, selalu sakiti orang, tunggu tidak mampu orang balas ke kita, nah balas ke suami tak. Tidak mampu nak balas ke suami tak, nah balas ke anak-anak tak. Ada saja caranya pasti. Makanya kita mesti jaga itu lisan agar terselamatkan diri kita, keluarga kita dari ancaman orang lain. Pemirsa di rumah, Ibu Majelis Taklim, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ica. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Ibu, 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 Bu, apa dari temanya? Nyanyi. Pelan-pelan. Temanya apa? Jadi harus dijaga sama mau dijaga mau dijaga. Oke, kita lanjut lagi nanti, Bu, ya. Pemirsa di rumah, kita iklan dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Kaul bersama Sarung Gajah Duduk. Pemirsa, kembali lagi di program Ustaz Kaul bersama Sarung Gajah Duduk, legenda. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Rakaiyah Natsir Abdullah Al-Hamid Makassar. Masya Allah, masih sehat Ibu ya? Masih sehat Ibu? Tadi 2 orang 3 orang yang bilang alhamdulillah. Masih sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Temanya? Menjaga hati, menjaga lisan. Masya Allah, tangan buat ibu luar biasa. Nah, kita lanjut lagi bincang-bincang bersama Ibu Ketua Tabe. Ibu Ketua, nah, selain pengajian yang rutin tiap bulan, apalagi aktivitas dari Majelis Taklim? Iya, selain kegiatan rutin yang sebulan sekali kita lakukan, ada agenda tahsin, Ustadz. Oh, tahsin? Iya. Itu setiap hari? Setiap pekan sekali. Setiap pekan sekali? Iya. Di masjid ini? Di masjid, ada juga yang di rumah. Di rumah bergilir? Tempatnya kadang ada anggota yang tidak bisa hadir ke rumah, Ustadz ya. Jadi kita memberikan kemudahan, jadi kita datangi. Oh,
anggota majelis taklim yang tidak bisa pergi ke masjid, umpamanya berhalangan ada anak kecilnya atau bagaimana, jadi kita mendatanginya. Masya Allah. Jadi Tapi rutinnya di masjid, Ustadz. Rutin. Iya. Jadi sepekan sekali ada beberapa kelompok, Ustadz. Bukan hanya satu kelompok. bukan. Jadi iya, teman-teman Jadi bidang setiap dakwah hari- ini ada bidang dakwah Iya, yang iya. mengkoordinir, Ustadz. Iya. Setiap hari apa itu tahsinnya Ibu? Kalau Ada tentu? saya mengadakan tahsin setiap hari Jumat, Kamis, dengan Kamis. Berkelompok itu. Jadi Sabtu, iya, mungkin kadang. kelompok satu ini di hari Jumat. Iya. Kelompok dua hari Kamis. Iya, oh. ada yang hari Ahad juga, Ustadz. Hari Ahad Karena juga, beliau yang bekerja. Ustadznya bekerja, ustazahnya. Jadi setiap hari Ahad sore. Nah, kalau yang hari Ahad siapa kelompoknya mana? Ada. Kalau hari Jumat? Hari Kamis? Oh, Sabtu ya, salah Sabtu, ya. Sabtu? Sabtu. Yang tidak Hari ikut Sabtu. tahsin. Tidak ada yang Iya. tangan. Berarti beda. Saya tidak pernah datang begini mungkin. Semua ikut ya Bu ya? Semua ikut tahsin insyaallah? Amin ya Allah. Nah, kedepannya apa lagi rencananya Ibu kita? Mau bikin program apa lagi, kegiatan apa lagi? Iya. Ini nanti insya Allah bidang kami sudah membentuk bidang-bidang ya. Jadi nanti bidang kesehatan salah satunya bidang itu akan mengadakan senam ya. Senam itu biasa yang sudah berjalan periode lalu sepekan sekali, setiap hari Sabtu. Iya. Terus nanti ya, ini periode berikutnya, ini periode baru ini baru mau menyusun program-program karena kami baru pelantikan. Iya, untuk periode kedua. Oke, Iya, Masya Ustadz. Allah. Semoga ada program senam ya. Insya Allah, Ustadz. Nah, harapannya Bu, terakhir Bu Ketua, untuk Ibu Majelis Taklim apa nih? Harapan ke depannya? Harapan saya sebagai Ketua Majelis Taklim, yang pertama itu memberantas buta huruf Al-Quran. Amin. Jadi memang saya mewajibkan Ustadz untuk semua anggota Majelis Taklim itu bebas buta baca tulis Al-Quran ya. Jadi saya ingin bisa membaca Al-Quran semuanya. Masya Itu Allah. pertama, Ustadz. Iya. Harus itu ya Bu Ketua Iya. ya. Karena biasanya Ibu, nah bukan ini Bu Ketua maksudnya tidak pintar, gimana pintar. Cuman kadang-kadang umur toh faktor U, toh anak-anak T. Ta'aba biak bo, kan? Kadang-kadang, jadi kita itu memperbaiki kembali. Iya, Ustadz. Bude, jadi kalau apapun program Ibu Ketua kita harus apa yang kan? Harus Ikut. Iya, ada. Kayaknya sana. Jadi apa lagi Bu Ketua? Itu ya Ya, harapannya. yang kedua untuk memberikan manfaat kepada warga sekitar. Jadi kami selain kegiatan itu bidang apa kesehatan, bidang sosial, mengadakan penggalangan dana jika ada anggota Majelis Taklim yang sakit atau warga di sini, kita datang membesuknya. Alhamdulillah. Itu Ustadz, itu kegiatan bidang sosial. Jadi masing-masing bidang pastinya akan Iya, banyak Ustadz, ada iya. gitu. Tepuk tangan dulu buat Majelis Taklim dong. Keren. Jadi harus ibu-ibu support terus Ibu Ketua ya, Bu ya. Opoki. Oke Bu Ketua, makasih banyak. Iya, Ustadz. Nah, pesan rumah kita lanjut lagi ya, Ibu ya. Bu. Harus dijaga apa? Betul. Berarti tidak boleh tidak boleh ya? Iya. Mau lanjut lagi? Pemirsa ada penasaran, silakan tawa dulu Ustaz. Masya Allah. Bu, cantik Cicarun Ustaz. Cantik kita? Baju nanya? Cantik Ji. Hampir sama warna sama jilbab tak? Ini, udah tahu ini Allah yang takdirkan kayak janji yang ki. Subhanallah. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini, nanti berkumpul sama-sama di surga Allah. Amin. Oke, kita lanjut. Yang besar Tadi kan suaranya sebelah sini. Alright.
Tadi kita singgung satu hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya mengatakan kalimat atau perkataan-perkataan yang baik. Kalau dia tidak mampu diam. Bagaimana caranya lisan itu mengatakan perkataan yang baik? Semua itu bersumber di dalam hati. Karena ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, inna fil jasadil mudghah. Di dalam jasadnya seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, maka seluruh anggota jasadnya, anggota badannya akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau daging itu rusak, maka semua jasad anggota badan akan rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah dia adalah hati. Jadi kalau mau baik lisan tak, baik tangan tak, baik seluruh anggota tubuh tak, hendaknya kita memperbaiki hati. Mesinnya yang kita perbaiki. Mesinnya yang mau perbaiki. Supaya kalau bagus mesinnya, insya Allah anggota tubuhnya di luar ikut baik. Kalau ada motor biar bagus luarannya tapi rusak mesinnya, bisa jalan? Tak bisa jalan. Tetapi kalau luarannya rusak bisa diperbaiki, tapi kalau dalam kan tidak kelihatan. Nah ini untuk memperbaiki itu yang di dalam itu harus ahlinya. Jangan motor rusak dibawa ke tukang sayur, dibilang di penjual sayur kah, deng panragi motorku apa nak apa ulang apa bolu gangang jadi laku apa mako erku sare gangang atau pabalu juku kadeng panragi motorku apa nak apa balu juku kai nak lagi neke kepo motorku pakai balu juku harus dibawa ke ahlinya, dibawa ke beng. Begitu pula hati. Kalau kita mau baik hati tak, harus kita bawa ke orang yang sudah baik hatinya, harus punya pembimbing. Makanya dalam ilmu tasawuf ada namanya mursyid. Apa namanya bu? Mursyid, murabbi. Nah, kalau di sini guru-guru mengaji namanya muallim. Nah, bisa juga murabbi. Nah, harus ke situ supaya dia perbaiki hati kita. Nah, cara yang lain untuk memperbaiki hati itu memperbanyak zikir. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa memperbaiki hati. Jadi berzikir Ibu sambil masak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak zikir. Iya, itu bisa mengontrol hati, Bang. Apa gitu ya, Ustaz? Jadi kalau ibu-ibu sampai mengontrol hati tadi mana? itu pengantar tidur itu. Oh, berarti maksudnya tujuannya mau tidur, iya. Mana? Jadi kalau hati tak itu selalu dengki, iri kepada orang, ya, itu, Bu. Itu mau diperbaiki. Jadi hati-hati, Bu. Jangan sampai di dalam hati kita ini ada hasad, ada kedengkian ke orang lain. Iya. Iya. Kadang-kadang begitu Ustaz ya, banyak ya. Apalagi kalau ibu-ibu itu biasa kita mana beli jilbab baru dia yang pusing. Iya, iya. Betul? Tidak. Ada betul? Tidak. Iya. Kadang-kadang iya tidak. Tidak. Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan penyakit hasad ini. Karena dia itu yakul hasanat,
dia memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Cepat sekali itu kayu bakar dihabiskan sama api, Bu. Apalagi kalau ditambah bensin. Begitu juga hasad. Kita sudah benci, ada lagi tambah-tambahin. Dia bilang, iya memang kamu mentongin juga ini. Jari barang-barang. Kalau kumpul itu 2-3 orang ibu-ibu, apalagi pun si kutu-kutu ini. Ya nu kau amal lioto beru. Anya apa kata tahu pun amal lioto beru. Tapi kau bayar cicilan nanu. Sisa saja ki. Biar tommi orang, Bu. Mau ki tidak hasad, Bu? Mau ki? Mau saya ajar caranya supaya tidak ada kedengkian kepada orang lain, mau? Toh jengki. Amalkan ini. Caranya, Bu, kalau kita lihat orang diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, puji Allah. Ya, alhamdulillah. Ya tahu Allah itu tuh dia dikasihkannya sama Allah. Kayak begitu ya, Bu. Minta maki juga, ya Allah. Mudah-mudahan bisa tonjak punya. Salawatin dulu saja, salawatin aja Nabi bilang orang Jakarta ya. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bisa tonjak punya begitu. Celahnya lu data sedikit. Iya. Orang dulu Allahumma sholli. Resepnya bagi jadi itu bisa diamalkan. Iya. Oke, Ibu. Dia ibu juga belum biasa lah telah memilih dalam. Ada penyakit tadi. Iya. Saya punya orang tua dulu, Bu. Saya punya bapak itu. Caranya kalau mau nakas jadanannya, saya dulu selalu dibawa ke masjid. Baru dibawa ke Pak Imam. Bawa ke Pak Imam. Setiap sudah sholat Jumat dibawa ke Pak Imam. Nabi bilang, Pak Imam, doakan saya kodong ini anakku ini mudah-mudahan bisa tuh jadi imam. Kalau ada ustaz, Pak Ustaz doakan saya kodong ini anakku mudah-mudahan bisa jadi ustaz. Sekarang saya sudah jadi ustaz, jadi imam juga. Amin. Karena di hatinya orang tua tidak ada rasa orang. Kalau dia kaya itu takdirnya dia dari Tuhan. Kalau kita miskin itu tuh jenu tajam maki sembarang bilangi pajak itu yulinjo idende dewa ya nanti ya karena kemai batu kemai enggak pada injuri tali pakai suluban laku cini angapa ke sembarang kamu lu persiki. Sekarang, Bu, tidak perlu orang keluar rumah. Sekarang ada namanya online Shopee Food. Iya, bisa COD. Langsung delivery, langsung ada ke rumah, antarkan ki. Bisa juga orang menjual di situ, Bu. Di rumah mami live streaming di TikTok, menjual sarung, menjual jilbab, menjual baju. Jadi ibu-ibu kalau mau jadi resellernya Gajah Duduk, hubungi ya, nanti masuk ke follow Instagram dan Facebooknya. Biasa tuh. Tapi Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz, kan tadi kita bilang Nata dulu orang bapak saya mau ke Nata kita ke Pak Imam atau ke mana Ustaz ya. Kalau suaminya ibu-ibu sekarang awak bilang mudah-mudahan jadi imam bisa. Tidak ini. Lain persoalan itu ya. Nah, Ibu. Jadi hati-hati dengan penyakit hasad itu, habis amal tak betul nggak? Ada satu kisah ini dikisahkan oleh seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Beliau ini ada muridnya. Ini muridnya sebenarnya kompa, bampol. Ini muridnya bilang, "Syekh, ada tetangga tak di sana. Selalu kita ceritai. Cerita jelek ki. Ini. Akhirnya syekhnya bilang, piku ambil roti di dalam, ambil gandum yang paling bagus, ambil buah-buahan yang paling bagus. Ambil bajuku yang hadiahkan orang, piku ambil di dalam. Nambi mi, nah kira dalam hati gara-gara saya kumpul ini syekh dapat baju baru. Padahal apa? Ini syekh. Akhirnya Nabi bilang Hasan Al-Basri, kau antar itu ke orang yang bilang-bilangnya tadi. Terus bilang sama dia, apa saya bilang syekh? Bilang minta maaf ini yang bisa saya kasihkan ki. Sedangkan Anda, saya duduk di sini di rumah, saya sudah dapat pahala sholat Anda, pahala zakat Anda, pahala haji Anda, semua pahala Anda kirim ke saya. Sedangkan saya ini jika dong kubawakan ki habis ki. Sedangkan pahala tidak akan habis selama-lamanya. Bayangkan. Ingat Bu ya, jangan sampai ada hasad dalam hati kita. Keluarkan itu. Kemudian resep terakhir untuk mengontrol hati ini supaya bisa hilang penyakit-penyakit hati, perbanyak bersolawat.
Makanya itu ibu tadi itu saking enaknya salawatnya tadi ibu hampir tidur teman-temannya lain. Betul Ustaz. Ya Habib. Sampai ya, sampai nak ulang lagi ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya, bayang kamu. Itu hebatnya salawat. Jadi perbanyak bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau digendong-gendong anak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enaknya kalau begitu. Ini kita kalau digendongin anak-anak tak lain laguna. Nah, bilang gara-gara sebotol minuman alelai. Akhirnya wahyu itu wahyu begitu. Iya. Gara-gara sebotol minuman. Iya, atau karena bilang pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Bagaimana tidak buntu anak-anak kah? Kaki di kepala, kepala di kaki. Aduh. Jadi kalau mau itu anak-anak tak bagus ya, perbanyak solawat. Dan itu kalau banyak solawat, insya Allah bersih hati tak. Tidak ada kebencian kepada orang lain. Amin. Kalau tidak ada kebencian kepada orang lain, insya Allah bahagia hidup. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terakhir kata Nabi SAW, ciri-ciri orang bahagia itu ada 3. 2 diantaranya adalah qalban syakiran walisanan dzakiran. Orang yang bahagia ciri-cirinya yang pertama, hatinya selalu merasa syukur dan lisannya selalu berzikir. Pemirsa di rumah, ibu majelis taklim jangan kemana-mana, kita kembalikan dulu ke Ban Ican. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Ibu, Bu, Ibu. Nah, saya tanya lagi, apa tema tadi? Nah, sebelum kita iklan, saya mau sampaikan kenapa sarung gajah duduk disebut legenda Nusantara. Ibu ada yang tahu? Ada? Karena sarung gajah duduk itu sudah lama sekali. Ya warisan leluhur benar. Karena dimulai dari tahun 1970. Ibu 1970 alhamdulillahnya pabriknya masih ada di Indonesia, tepatnya di daerah Pekalongan. Jawa apa Ibu? Jawa Timur. Pekalongan Jawa apa? Salah. Bisa tahu suara apa Jawa Timur? Jawa. Ulang, Jawa apa Bu? Jawa? Jawa Tengah, betul. Bukan Jawati, tapi Jawa. Iya. Bukan Jawa. Iya. Kita iklan dulu ya. Nanti siapkan untuk ibu-ibu majelis taklim ya. Untuk 2 yang mau bertanya nanti kita kasih hadiah sarung. Budi, Bu. Pemirsa di rumah, kita iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Gal bersama Sarung Gajah Duduk. Pemirsa, kembali lagi di program Ustadz Gal bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda Nusantara. Ada ton legenda Nusantara, ton macam-macam nih. Karena kamu menjaga hati tahu dan lisan. Iya. Bu. Alhamdulillahnya kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu Majelis Taklim. Masya Allah, masih sehat semua Ibu ya. Tadi dengan tema apa Ibu? Menjaga hati, menjaga lisan. Masya Allah. Nah,
Pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut lagi untuk memberikan ibu kesempatan bertanya, saya ingatkan lagi ibu, nanti kalau mau beli sarung yang begini, nah, tuh, nah, yang ada tulisan apanya ibu? Mentah-mentah yang duduk, gajah duduk. Bacanya. Yang ada apanya, tulisan apanya bu? Ya. Yeah. Nah, yang ada apanya bu? Baca yang ada semua. apanya? Yang ada tulisan Arab nah. So, kalau gajah duduk nah dari dulu ada. Nah, yang ada tulisan di bawah naga jadul ada tulisan apa? Masih agenda Nusantara. Di bawah naga jadul ada tulisan A. Masya Allah. Kenapa yang ada tulisan Arabnya? Karena dia lebih otentik. Dulu kan garis-garis ibu tuh, garis-garis. Ini kalau otentik seperti ini. Nah. Cantik bu? Ada yang mau bu? Beli bu. Sama nagora. Tapi yang mau sekarang ini kita kasih hadiah dua. Dua orang yang bertanya kita kasih hadiah langsung bu. Nah, saya berdiri Pak Ustadz Tabe. Ibu tak izin banget ya. Oke, yang mau bertanya boleh angkat tangan langsung naik ke sini ya. Oke, yang mau bertanya boleh angkat tangan. Yang mana? Yang mana? Yang di belakang, yang di belakang boleh. Ibu sini maju ke sini. Maju ke depan. Di belakang dulu boleh. Kodok. Oh ya. Ya. Cantiknya begini ibu kan. Sini ibu ya. Iya. Iya, Masya Allah. Sini. Iya. Sini. Perkenalkan nama ta, Majlis Taklim ta, tinggal di mana? Berapa nata, berapa suami ta? Oh, bilang saja. Sampai didoakan kita tidak berjodoh lagi. Tapi Adakah? ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustaz, nama saya Salmawati. Salma. Saya berasal dari Majelis Taklim Rakaya Nasir Abdullah Al-Hamid Makassar. Pertama-tama terima kasih Pak Ustaz ya atas kesempatan diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya tinggal di sini juga Pak Ustaz, di kompleks juga. Banyak Pak Ustaz, 7 anakku. 7. Besar nih Pak Ustaz, yang bungsu sudah kelas 3 SMP. Masya Allah. Iya. Ada kan? Almarhum nih Pak Ustaz di Balikpapan nih. Amin. Iya. Ada kan? Ada saja. Iya. Ya, tapi Pak Ustaz yang ingin saya tanyakan, begini Pak ya, itu Pak Ustaz dalam kehidupan sehari-hari kan kadang ini fakta Pak Ustaz, kadang kita tidak kepo Pak Ustaz, tapi kadang kita dikepoin. Iya. Itu kan fakta Pak Ustaz ya. Terus yang ingin saya tanyakan, kadang Pak ya, saya pengalaman sendiri, saya dikepoin Pak Ustaz ya. Iya Pak, kalau kita jalan, cantiknya mau kemana itu kan sudah ini kan fitnah. Terus kita diam Pak Ustaz, tapi jujur ya, dalam hati Pak Ustaz tidak bisa jaga. Dalam hati pasti ada rasa dongkol, rasa kecewa, rasa dongkol ada. Terus yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, kiat-kiat apa Pak Ustaz supaya saya tidak bisa itu rasa dongkol, rasa ini ada. Karena saya ketemu dengan sahabat pasti bilang, ngapa menyukai jangan pusing nah. Pasti kan otomatis Pak Ustaz. Orang Makassar tuh jadi paling Budi. Aslinya Ustaz. Kukira saya orang Jawa tadi ada rasa Masya dongkolnya, Allah. padahal Bali sih Bu, tak kalah.
Karena ini fakta Pak Ustaz dengan Betul, saya, betul. karena kebetulan saya single parent Pak Ustaz. Jadi kiat-kiatnya supaya hilangkan Iya. rasa begitu Iya, dalam supaya hati ya. kan otomatis Pak Ustaz kalau saya dongkol, pasti ngapa Mi? Itu kan otomatis Iya, timbul betul, dosa, betul. timbul fitnah. Otomatis kan saya bikin dosa juga pada saya dikepoi. Betul, betul. Oh, cuma itu Pak Ustaz, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Iya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Iya, belum piku jawab, Bu. Iya. Ini juga bilang saja dongkol mbak ini. Jadi naik. Jadi. Iya, iya. Terima kasih dulu Om tahu, Bu. Karena aku jawab terima kasih jawaban. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sering itu tahu Ustaz kalau jalan yang cantik. Dia sering berbagi kalau tidak ucapkan terima kasih lalu Ji. Ini Ustaz di sini tidak. Yang bawa sarung ke saya. Tidak ada sarung antara Ustaz tuh. Iya, iya, iya. Ada bapak sarung ya. Terima kasih. Dia dongkol lagi dongkol tong. Tapi luar biasa loh hebat ibu ya, 7 anak ya, single parent ya Bu ya. Iya, iya. Saya doakan ibu ya, Pak Ustadz ya, Iya, semoga iya. dapat jodoh ibu ya. Amin. Masih mau ternyata, Pak. Iya masih mau kok, Nabi Masih mau. adakah? Adakah? Sarangnya yuk. Oke, ibu nanti jawabannya ya, kita tampung dulu pemirsa Ya, di rumah. oke. Yang kedua boleh siapa? Yang kedua? Sudah, ibu ya? Udah ditunjuk tadi ya? Nah, Ya. bisa? Silakan. Ibu naik sini. Dapat, jangan juga bilang lapangan tak? Iya, pada kanan-kanan. Sini ibu ya? Ya, nama tak kayak tadi ya? Oke, aman ya? Aman? Oh ini tadi yang salawat, Salawat, ya? iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haluya SPD. Haluya. Haleluya. Kami dari Majelis Taklim Rokaya Nasir Abdullah Al-Hamid Makassar. Masya Allah. Tinggalnya di sebelah masjid Pak Ustaz. Sebelah masjid. Iya. Alhamdulillah tidak jauh dari masjid. Masya Allah. Tetangga masjid. Alhamdulillah. Iya. Mendengarkan saja Pak Ustaz. Alhamdulillah 2. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Iya. atas ceramah yang Ustaz sampaikan. Iya. Kami sangat bersyukur bisa diberikan ceramah seperti ini. Yang kami tanyakan Pak Ustaz, Pak Ustaz tadi sudah ada hadisnya Iya. dan dalam Al-Quran. Ya kiat-kiat apa lagi yang selain hadis dan Al-Quran, kiat-kiat apa lagi Pak Ustaz yang bisa kita amalkan selain hadis dan Al-Quran itu supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih menjaga hati dan lisan kita. Mungkin hanya itu Pak Ustaz yang kami tanyakan. Iya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Wabarakatuh. Sangat ibu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lantang itu ibu. Terima
terima kasih. Iya. Malah syukur. Tapi alhamdulillah. Tapi ini bukannya memang kesannya dia perlu suka lupa di. Iya. Kiat apa? Makanya kita salah juga dengan Muhammad doang kan. Kurang fokus. Tapi di atas suaminya kita. Nanti ada. Dia maksudnya sah. Tujuh tapi tujuan macam budi. Jam bikin dia sarangku. Oke, Bu. Bisa rumah mungkin langsung dijawab Ustaz. Yang pertama dulu, Ibu, bagaimana sih Ustaz caranya menghilangkan rasa dongkol di dalam hati itu, apalagi dikepoi orang? Iya, saya sudah berpikir tadi, ya. Ibu Salma, kayaknya Ibu Salma ini orang dari Jawa. Ternyata Jawa Makassar. Salmawati. Salmawati. Panggilannya Salma. Yang pernah wati. Iya. Boleh. Caranya, Bu, untuk menghilangkan rasa dongkol di dalam hati, kita harus percaya dengan takdir dulu. Ya. Segala sesuatu tidak terjadi melainkan dengan izin Allah. Kalau ada orang kasih begitu, Bu, dua ya. Tapi jangan tersinggung, jangan Ibu Salma dilihat. Dua kemungkinan. Pertama memang begitu, Ki. Yang kedua, Allah mau uji Ki supaya diangkat derajat. Masya Allah. Tapi jangan Ki bilang, ini memang begitu mentonji. Jangan. Kenapa selalu orang Bu, iya namanya. Besar ketahuan ibu kan sebelah sini. Masih begitu tonji. Iya. Ya jangan ya. Kita tidak tahu, Bu. Kita juga jangan susung semua orang dapat bagi sendosa itu. Nah, kalau keluar Ki baru orang kepoi Ki apa segala macam urusannya. Ya kalau begitu memang Ki jangan Ki marah. Kan memang begitu memang ku anu. Bukan kita. Ada orang cakidi-gidi ya. Iya, betul. Ada orang memang dia begitu orangnya, begitu dikatai marah jangan kau begitu. Memang kau yang kasih begitu orang. Kamu yang membuat orang kepoi kamu atau bicarai kamu. Jadi jangan marah. Yang kedua, kalau tidak begitu, jadi kenapa makin pusing? Ya. Ayo putih-putih bukan di bawah. Betul, Bu. Kalau tidak begitu, jadi kenapa makin pusing? Ya, tidak perlu pusing, Bu. Iya, pengalamannya berat banget. Tepuk tangan gitu. Iya. Ya, Bu. Ya, biasa kami ini Ustadz ada yang seram begini. Kenapa Ustadz begitu? Emangnya gue pikirin ya. Kau pakan rea ya jadinya kau yang kasih saya rezeki, kau yang kasih saya uang. Tidak Ji, santai maki Bu, dunia ini tidak selebar daun kelor tidak kecil dulu daun pisang. Iya, luas ke dunia ini Bu. Jadi caranya begitu. Kalau mau menghilangkan rasa dongkol, semua takdir dari Allah. Yang kedua, kedua kemungkinan. Kalau kita memang begitu nak cerita ke orang, berarti Allah mau supaya kita memperbaiki diri. Kalau tidak begitu kita nak cerita ke orang, berarti Allah mau naikkan derajat. Tak sudah misalnya hidup. Tena di rokong. Betul. Kenapa ada orang rokong? Karena semua perkataannya orang hafal, mulai dari blok A sampai blok Z hafal ngasih perkataan. Sisa ya. Nah tampung semua itu di otaknya, di kepalanya ada semua. Ya hafal bahkan namanya anak, namanya cucunya hafal semua. Aduh, jangan Bu. Jadi begitu saja, santai saja. Semua ini sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang terjadi melainkan izin Allah. Dan yang kedua, kalau memang begitu kita perbaiki diri. Kalau tidak begitu Jaki, berarti Allah mau angkat derajat. Amin. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, kiat apa sih yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain hadis dan ayat Quran yang tadi, supaya bisa lebih menjaga hati dan lisan? Saya rasa sudah cukup sekali itu. Tidak ada lagi nasihat yang lebih di atasnya itu Al-Quran dan hadis. Ini sudah puncaknya nasihat. Kalau Al-Quran dan hadis tidak mampu lagi nasihati ki, tunggu nanti alam yang nasihati ki. Berapa banyak orang sudah diperingati lewat Al-Quran tidak mau mendengar,
Sudah dinasihati lewat hadis tidak mau mendengar. Akhirnya alam yang nasihati mereka, terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi gempa bumi, tsunami. Itu karena sudah tidak mau mendengarkan nasihat Al-Quran dan hadis. Akhirnya alam pun, akhirnya Ibn Adam mengatakan, coba kita bertanya pada rumput. Itu maksudnya Bu, alam sudah memberi nasihat karena kita tidak mau mendengarkan nasihat. Jadi begitu saja Bu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih menjaga hati, menjaga lisan, cukup menjadi hati tak jadikan qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur, lisanan dzakira, lisan selalu berzikir. Jadi hati selalu merasa syukur apa yang diberikan Allah syukuri, dan lisan selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sambung kepada Allah, selalu connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, bisa Bu, insya. Kesimpulan ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah bahwasanya dua anggota tubuh kita ini yang harus kita jaga, yaitu hati dan lisan. Kalau kita mampu menjaga dua anggota tubuh kita ini, insya Allah kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pemirsa di rumah, Ibu Majelis Taklim, jangan kemana dulu, kita kembalikan ke Bang Ecan. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ibu, emang hati, kayak ibu kan bilang, sekolah hatiku, emosi, emosi. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, bendera hidup ini. Betul, jadi harus dijaga, jaga. Nah, dari ibu, ibu, bu. Alhamdulillah tadi tafsirnya Ustaz dengan tema Masya Allah. Semoga tafsir Pak Ustaz tadi masuk telinga kanan, keluar telinga. Ada yang bilang kiri. Saya bisa keluar telinga kiri, mana-mana ibu. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Tidak keluar. Disimpan di hati, diamalkan nanti ke depannya Ibu Di. Jadi kesehatan kita ini bisa menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Kita masuk surga sama-sama, amin ya rabbal amin. Masya Allah. Ibu, 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 ibu ketua, terima kasih banyak waktunya. Bu, sekali lagi saya ingatkan buat pemirsa di rumah, jangan lupa untuk kunjungi website dan Sarang Gajah Duduk di www.gajahduduk.com. Ya, atau bisa follow Instagramnya di Facebook dan Instagramnya @gajahduduk_id. Bu nih, yang mau jadi reseller boleh langsung follow Instagram dan Facebooknya. Bu, Bu, mohon maaf kalau saya salah kata tadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan milik kita semua. Hah? Kesalahan kita milik kita bersama. Milik kita manusia. Ini bersama kita tuh salah, nah kita aja. Ini ketung ini. Kesalahan kita milik kita. Jadi tidak semua sah. Bu, sekali mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi pemirsa di rumah. Terjadi program bisa sekali bersama Sarang Gajah Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.